Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa puji nama Tuhan? Kita siapkan hati kita mau masuk hadiratnya, kita mau memuji, memuliakan, kita mau masuk bersama-sama. Kita buka ibadah kita akan pujian dengan saya firman-Mu berkata kalau kasih.
Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau berkenan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Semua ini ya Tuhan adalah anugerah istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kiranya Bapa, hari ini hati kami tertuju kepadamu. Dan tidak ada kuasa manapun yang boleh merampas waktu intimasi kami dengan Tuhan. Dan berkati ya Bapa seluruh kegiatan kami, ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati setiap kami pribadi. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya menyapa sekali lagi, Shalom. Yang bersemangat angkat tangannya. Luar biasa. Salami saudara kanan kiri kita. Kita mau membuka ibadah kita. Kita mau memulai dengan sukacita. Katakan Allah satu. Yeah.
uang kesaksian bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menceritakan cinta kasih Tuhan selama seminggu ini atau mungkin sebulan ini. Shalom. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami sekeluarga. Kami akan menceritakan sedikit dari peristiwa minggu yang lalu, di mana anak kami Yonatan dengan lancar habis dioperasi karena ada benjolan di pahanya, ya. Sebenarnya benjolan itu sudah agak lama, ya. Dia mengeluh sama saya, tapi saya nggak terlalu tanggapi pada waktu itu. Tapi beberapa waktu yang lalu itu dia mengeluh lagi, katanya sakit. Saya langsung, aduh, agak takut juga. Kalau benjolan itu sakit, itu takutnya ada apa-apa gitu kan. Kita harus waspada kalau ada benjolan-benjolan yang tidak semestinya. Saya pikir saya bawa ke klinik, saya periksakan, dokter memberi rujukan ke rumah sakit. Lalu ketika diperiksa di rumah sakit, oh iya ini Bu harus diangkat katanya, kalau takutnya nanti berbahaya katanya. Memang benjolan ini tambah besar, ya, walaupun nggak cepat sekali gitu, tapi dia bertambah besar. Jadi dia bertambah umur, anak saya bertambah umur, benjolan ini pun bertambah besar. Jadi kata dokternya harus diangkat Bu. Saya bilang ya saya nurut aja apa kata dokter, kalau yang terbaik itu. Jadi Sabtu yang lalu diangkat, ada tumor jinak di pahanya. Puji nama Tuhan, semuanya berjalan lancar. Kemarin hari Rabu sudah kontrol, belum dilepas jahitannya, tapi sudah kering, sudah mulai mengering. Puji nama Tuhan. Nanti hari Sabtu mungkin sudah bisa ditarik itu benang jahitnya. Di sini saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga seluruh jemaat di tempat ini yang sudah mendoakan kami, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk doa-doanya. Saat ini juga tadi malam saya sama berdua Ibu Rohati membesuk Bapak Gembala kita, ya. Bapak Gembala kita juga butuh didoakan. Oh, berempat, ya. Ibu Rohati sama Christopher sama Matthew, kita berempat membesuk Pak Gembala kita. Perlu saya sampaikan kepada, mungkin saya mendahului, perlu saya sampaikan kepada jemaat bahwa mari kita dukung dalam doa, ya. Bapak Gembala ini sakitnya ya sebenarnya agak serius sih, tapi ya kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dialah Tuhan yang berkarya, Tuhanlah yang bekerja. Biarlah melalui medis, melalui obat-obatan yang Tuhan izinkan diberikan kepada Bapak Gembala kita, biarlah itu membawa kesembuhan. Memang kemarin saya tanyakan, emang sakit apa Pak? Saya bilang katanya hernia. Saya bilang, wah kalau hernia itu mohon maaf, kayaknya satu-satunya jalan penyembuhannya harus dioperasi loh Pak, gitu. Tapi ya semua kembali lagi kepada dokternya, kembali lagi kepada Bapak Gembala kita. Bagaimana nanti tindakannya, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang belum membesuk silahkan, yang mau membesuk. Saat ini sih sudah stabil kondisinya. Waktu kemarin saya ke sana sudah stabil. Semoga hari ini lebih stabil lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
dalam firman Tuhan. Kita mau usahakan nanti kita mau tunduk di hadapan mendengarkan dengan baik. Kita akan pujian, kita akan mendengar dalam segala perkara Tuhan. Dalam segala perkara
Ya, hari ini kebetulan saya di gereja lagi tidak ada pelayanan, ya. Yang khotbah adalah anak saya. Nah, jadi saya agak santai bajunya, ya. Karena biasanya kami gembala hanya doa syafaat dan kemudian terakhir doa berkat kalau tidak berkhotbah, gitu ya. Nah, kami kebaktian di jam 8. Jam 8 kami kebaktian, 8:30 dapat telepon ya dari Pak Mel ya. Saya kira salah sambung atau kepencet sama saya. Tadi di mobil dari rumah menuju gereja, saya ada omong sama istri saya. Kita bisikin Pak Mel dulu ya. Karena dari teman-teman BKSAG, kebetulan saya juga pengurus BKSAG ya. Pak Doko bilang, bisikin Pak Mel kalau ada waktu. Saya udah ngomong seperti itu. Tahu-tahu dapat telepon, Pak Mel yang telepon, saya kaget. Ini kok banyak kepencet di kantor saya nih. Dia bilang, Pak, minta tolong ya, bisa nggak isi di tempat saya. Nah, karena yang khotbah gantiin saya sakit. Waduh, saya bilang, saya siap Pak. Pokoknya jawab dulu, saya siap Pak, gitu ya. Ya, karena saya udah 40 tahun lebih jadi pendeta, jadi gembala begitu. Saudara sekalian, saya tahu apa arti sakit gitu. Ya, kalau apalagi nggak ada teman yang menggantikan, itu setengah mati gitu. Ya, jadi saya ngerasain seperti diri saya sendiri begitu ya. Makanya saya bilang, saya siap gitu ya. Nah, dalam perjalanan saya bingung, ini mau khotbah apa gitu ya. Khotbah apa ya. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus ya. Tesalonika ya. Tesalonika pasal 5 ayat 11 sampai ayat 15. Ya, ada di depan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baca dulu ayat ini ya, sebentar ya. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu ayat 15 gitu ya. Kita bacakan demikian, saya baca 11 yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Kita baca sama-sama ya. Ada di depan ya. Tesalonika 5 ayat 11 sampai 15. Yang ganjil saya baca. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Silakan jemaat, 1, 2, 3. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dalam tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Nah, tadi saya lupa memperkenalkan nama ya. Nama saya Yopi Sombing ya. Saya melayani di Gereja Kalam Kudus di belakang Plaza THB, Blok B 11 ya. Jadi sama Pak Mel ini teman di BKSAG gitu ya. Dan Pak Mel kuliah di ST Jeffrey, saya juga pernah kuliah di ST Jeffrey ya. Cuman saya lebih dulu kali ambil di sana di ST Jeffrey, sama-sama ambil program MTH pada waktu itu ya. Nah, jadi sama Pak Mel itu saya dekat karena sering ada kegiatan-kegiatan gitu ya di BKSAG, dan mungkin saya dengan Pak Mel yang agak bodoh kali
Karena pada waktu ibadah-ibadah berlangsung itu kami berdua bengong karena nggak bisa berbahasa lidah. Gitu. Yang lain pada bisa bahasa lidah semua, kami berdua yang nggak bisa gitu ya. Entah bagaimana kami memang nggak bisa bahasa lidah, bisanya bahasa Indonesia begitu. Nah, gereja kami adalah gereja Protestan. Gereja Kalampus ada di seluruh Indonesia kecuali di Aceh. Nah, saya sudah keliling di berbagai gereja di Indonesia dan kebetulan saya melayani selalu berada di gereja-gereja bahasa Mandarin atau bahasa Teacher Hokkien. Kalau saya bertanya Pak Xiaomi tahu dong bahasa Mandarin? Saya jawab, wow becetau. Ya, wow becetau. Ya, itu saja kali ya, sedikit perkenalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda memperhatikan ya bagaimana jemaat di Tesalonika ini, kalau Anda memperhatikan ayat yang 11 itu ya, dikatakan apa di situ, yaitu seperti biasa apa yang mereka lakukan. Seperti biasa apa yang mereka lakukan. Itu makanya saya buat warna merah. Apa yang biasa mereka lakukan. Nah, sebelumnya kalau kita melihat sejarah daripada gereja Tesalonika ini, Bapak Saudara, adalah jemaat hasil daripada pelayanan Paulus ya. Dan kemudian Paulus sangat memuji jemaat ini ya. Sangat dipuji sedemikian rupa. Dan Paulus selalu mengatakan mengucap syukur dengan jemaat mereka. Kenapa mereka ini dipuji oleh Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena mereka bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan mereka adalah anak-anak Tuhan yang tidak hanya pasif mendengar firman, tapi mereka juga menjadi pelaku-pelaku firman, dan mereka memberitakan Injil, dikatakan sampai ke daerah Makedonia. Mereka dikenal, jemaat-jemaat Tesalonika ini sampai dikenal sampai Makedonia, gitu ya. Nah, itu dipuji sedemikian rupa oleh Paulus. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi sebagai sedikit tentang latar belakang Tesalonika, mungkin digeser lagi dua slide, satu lagi, ya sedikit saja ya. Nah, ini memang jemaat Tesalonika yang ada di sana itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Paulus memberitakan Injil di tengah-tengah mereka. Dan kebiasaan di sana, saudara, karena di sana itu kan banyak sekali kuil-kuil ya, dewa-dewa. Dan pada zaman itu juga mereka sangat antusias dengan ajaran-ajaran filsafat ya. Ada filsafat Stoa dan lain sebagainya. Nah, mereka senang dengan hal itu, tetapi mereka tidak tahu kepada siapa mereka menyembah, kepada Allah yang mana. Bahkan di kuil-kuil mereka ada Allah yang tidak memiliki nama, no name, seperti itu. Nah, akhirnya pada waktu mereka melihat gaya daripada Paulus ya, menyampaikan firman, ya kita lihat slide berikutnya, cepat saja ya, pasti nggak kebaca juga, terlalu kecil ya. Nah, inilah bagaimana Tesalonika ini juga dijajah oleh Roma ya. Sebenarnya mereka minta perlindungan, tetapi akhirnya Roma betul-betul menjajah mereka. Terus berikutnya, cepat saja bagian ini ya. Dan kemudian di sana banyak sekali pengkhotbah jalanan gitu ya. Pengkhotbah jalanan, mereka bebas ya. Tetapi yang disampaikan di sini adalah filsafat. Kalau Anda pergi ke Israel hari ini juga ada banyak sekali pengkhotbah jalanan gitu ya. Tapi Israel bukan negara Kristen ya, negara Yahudi. Kalau Anda khotbah di jalanan dan sebagainya, ya nggak dilarang. Tetapi pasti ada orang iseng ya, lemparin Anda dengan botol aqua dan lain sebagainya. Itu banyak sekali pengkhotbah di sana di Israel. Sama seperti misalnya di Amerika begitu, ya orang boleh berkhotbah di jalan, di taman dan sebagainya, asal tempat itu memang dikhususkan untuk mereka. Nah, Paulus memakai cara ini, gaya ini. Jadi Paulus nggak ditolak. Kenapa? Karena memang orang bebas berbicara begitu. Tetapi ada yang membedakan isi daripada narasi yang disampaikan oleh para filosof dan Paulus. Mereka berbeda. Nah, ternyata bahwa Paulus mengajarkan tentang Allah yang memang dikenal oleh Paulus, yang dialami oleh Paulus, ya, yang dimengerti oleh Paulus, bukan kepada Allah yang no name, ya, kepada Allah yang pasti, ya, iya dan amin. Nah, berbeda sekali dengan para filsafat ini yang mengajarkan tentang kebajikan,
ya, tentang kebajikan dan bagaimana hidup manusia yang mandiri dan lain sebagainya. Nah, Paulus malah mengajarkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Paulus mengajarkan bahwa manusia itu membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah. Bahkan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan dia membutuhkan Tuhan. Nah, di sini orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah ini sangat suka, ya. Memang kalau katanya kalau memberitakan Injil kepada orang yang ekonominya ke bawah itu lebih gampang daripada orang yang serba cukup, gitu kan. Kalau semuanya cukup begitu ya, segala sesuatunya bisa diisi dengan uang atau diganti dengan uang, orang yang sedang demikian ini sulit sekali diberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka nggak punya kebutuhan apapun, ya, nggak punya kebutuhan apapun. Karena menurut dia apa? Bahwa hidup ini kan memang material, gitu ya. Cukuplah semuanya ini. Urusan mati itu urusan belakangan. Urusan masuk surga itu hal yang lain, begitu. Nah, sehingga sangat sulit sekali, ya, orang yang berkecukupan itu untuk mendengar Injil atau mendengar kabar keselamatan. Itu sebabnya Paulus lebih didengar oleh orang-orang yang menengah ke bawah. Dan mulailah Paulus memberitakan Injil itu, Bapak Ibu sekalian, dari jalanan itu sampai ke rumah, ya, rumah mungkin lihat bagian bawahnya lagi, ya. Nah, seperti ini kalau sekarang kayak inilah ya, kayak ruko begitu ya, sampai ke sini begitu ya. Jadi mulai dari kelompok-kelompok kecil itu maka berdirilah gereja Tesalonika ini, dan kemudian mereka sangat dipuji oleh Paulus. Nah, kembali ke halaman depan, yaitu asah asih asuh. Nah, tema kita hari ini saya beri judul asah asih asuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa relevansinya, hubungannya saudara sekalian asah asih asuh ini dengan jemaat di Tesalonika? Kalau saudara memperhatikan di sini bahwa bagaimana kehidupan jemaat itu, mereka saling menghargai, saling menghormati, bagaimana mereka menegur dan lain sebagainya tadi yang saya beri warna biru, saudara sekalian. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Paulus dalam hal ini berbicara kepada jemaat di sini, bukan mereka tidak melakukan hal itu. Ya, misalnya mereka harus menghormati para pelayan, mereka yang bekerja keras, begitu. Mereka harus menghormati para pemimpin, tegurlah mereka yang salah, ya, yang hidupnya tidak tertib, misalnya saudara sekalian. Dan kemudian usahakanlah senantiasa hal-hal yang baik, gitu ya. Bukan jemaat Tesalonika tidak melakukan hal itu. Mereka justru sudah, kalau saudara membaca di ayat yang ke-11 gitu ya, sudah. Jadi ini bukannya koreksi, tetapi lebih menegaskan. Jadi Paulus itu menegaskan lagi, sebaiknya hidup berjemaat itu seperti ini, ya. Nah, kalau kita menggunakan istilah 3A ini, ya, asah, asih, asuh, ya, atau terbalik asah, asih, asah, asuh, misalnya kembali ke asah, asuh. Nah, saudara sekalian, ini semua dapat terpotret, saudara, dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Nah, kalau saudara mengatakan 3A ini apa sih, asah, asih, asuh ini, saudara sekalian, ini memang peribahasa atau filosofi, filsafat orang-orang Sunda, gitu ya. Nah, kalau Anda membaca googling gitu, lihat di googling gitu ya, ini Raja Sunda Prabu Siliwangi itu dalam menerapkan orang-orang Sunda yang beragam dan berbagai macam orang di situ, maka perlu ada satu yang dapat menyatukan mereka, gitu ya, yang dapat menyatukan mereka, yaitu apa? Yaitu filosofi asah asih asuh ini, 3A ini, saudara sekalian, ya. Indonesia membutuhkan 3A ini, di gereja membutuhkan 3A ini, ya. Bagaimana jemaat dapat menerapkan asah asuh ini, gitu ya, sama seperti yang terpotret di dalam jemaat Tesalonika. Nah, apa itu asih, ya? Asih itu kasih sebenarnya, saudara, ya, kasih, ya. Apa itu, ya, kasih? Kasih yang mengasihi sesama. Mengasihi, pertama mengasihi diri sendiri dulu, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ini hukum
kasih itu adalah bagian yang fundamental yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dan itu adalah menjadi role model dari anak-anak Tuhan, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini memang tidak mudah ya, tapi itulah yang menjadi hal yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Jadi jemaat-jemaat Tesalonika ini adalah jemaat-jemaat yang harus mengasihi dengan berbagai macam orang-orang yang ada di sana. Bukan berarti di sana semuanya serba lancar. Di situ juga ada banyak problem. Khususnya orang-orang Yahudi, saudara sekalian, musuh yang paling berat itu sebenarnya memang bukan dari luar. Musuh yang paling berat adalah dari dalam, ya, yaitu orang Yahudi sendiri yang membuat kacau di dalam jemaat Tuhan yang masih baru ini, gitu saudara sekalian. Ya. Zaman Tuhan Yesus pun demikian. Yang paling berat dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi, begitu. Nah sekarang pun saudara, musuh yang paling berat itu yang dihadapi gereja itu juga dari dalam. Kalau Anda misalnya melihat debat-debat saudara sekalian di YouTube atau Anda lihat di TikTok misalnya saudara, perang yang paling berat bukan masalah Kristen melawan atau Kristen dengan umat yang lain, ya, dengan agama sepupu misalnya saudara sekalian. Tetapi yang berat adalah justru yang dari dalam. Anda bisa melihat bagaimana misalnya kelompok-kelompok Yesus only misalnya. Apa itu Yesus only itu? Allah Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, gitu ya. Itu Yesus, semuanya adalah Yesus. Lalu ada yang Sabelism, ya, Sabelism, Sabel, gitu sekalian. Yang mengatakan apa, saudara? Yang mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus sama, orangnya sama itu. Ya, Allah itu satu sebenarnya, satu saja. Jadi yang menjadi Yesus itu Allah Bapa, yang menjadi Roh Kudus itu Allah Bapa. Ya, itu Sabelism. Nah, mereka sedang menyerang apa saudara sekalian? Mereka sedang menyerang doktrin yang sudah berabad-abad saudara sekalian, yang kita yakini dan yang kita percaya, ya. Yaitu doktrin Tritunggal. Sampai hari ini kita masih percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Tritunggal itu bukan berarti bicara tentang angka dan jumlah, tetapi bicara tentang sifat, ya. Nah ini yang sedang diserang luar biasa nih, saudara. Serangan yang paling berat itu bukan dari agama lain itu, Kekristenan itu. Serangan justru yang datang dari dalam. Serangannya itu dahsyat sekali itu. Bahkan mereka mengatakan bahwa harusnya ini siapa yang harus teriak siapa sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa Tritunggal itu bidat, ya. Serem ya saudara sekalian, ya. Tritunggal itu bidat. Nah inilah serangan-serangan yang dari dalam yang juga dialami oleh jemaat Tesalonika. Nah saudara sekalian, kita lanjut ya. Bagaimana saudara sekalian hidup berjemaat itu di dalam jemaat Tesalonika itu sudah terbiasa dan tercipta, dan mereka sudah lakukan itu ya berdasarkan keterangan Paulus ya. Yaitu apa? Mereka saling mengasah. Mengasah itu apa? Saling belajar ya, saling belajar satu dengan yang lain. Di gereja itu ada kakak-kakak rohani, ada ibu rohani, bapak rohani dan sebagainya. Nah, saudara mereka menteladani dan menjadi contoh ya hidup dari yang muda-muda ya. Bukan berarti yang muda itu tidak menjadi contoh juga. Paulus pernah berkata kepada Timotius, supaya Timotius jangan engkau menganggap dirimu muda, tapi jadilah apa? Teladan bagi semua orang, gitu ya. Nah, inilah saudara sekalian yang terjadi dalam jemaat Tesalonika. Bagaimana mereka saling asah di situ. Saling asah bukan berarti saling tanduk ya, saling jotos-jotosan begitu ya, membuat hoax ya, hal-hal yang nggak beres begitu saudara sekalian, sehingga ya ada saja gitu saudara di jemaat itu yang punya potensi mendatangkan jemaat gitu, tapi ada juga yang potensi mengurangi jemaat gitu ya. Pasti di sini nggak terjadi gitu ya. Ya. Gara-garanya banyak beberapa orang nggak bekerja lagi misalnya ya. Ada seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana mengasah? Mengasah itu berarti memberi ajaran-ajaran, bagaimana mengajar orang-orang di sekitar kita, antara jemaat satu dengan yang lain, agar mereka siap pakai. Sama seperti pisau itu kalau nggak diasah, ya nggak siap dipakai. Ya, cuma pada waktu diasah itu saudara sekalian bukan mudah. Artinya apa saudara? Harus dibenturkan gitu ya. Harus dibenturkan.
Nah, dengan benturan itu Anda punya pengalaman, ya. Pak Mel sakit, ya saudara. Orang yang pernah sakit seperti ini, saudara, dia bisa mengatakan sakit itu benar sakit loh. Ya. Kalau Anda nggak pernah sakit, ya dibilang sakit gitu, ya nggak terasa apa-apa tuh. Atau Anda yang nggak pernah lapar, begitu saudara sekalian. Ya, kemudian ada orang lain mengatakan saya lapar, gitu. Ya nggak ada artinya, saudara. Saya penggemar makan mie ya. Saya kalau di Indonesia tuh makan mie, segala mie saya makan, ya. Segala mie. Yang di Jakarta ini mau mie al, kayak mie kelinci, mie apa kayak semua. Ya sampai ke Balikpapan, ke Medan, ke Pontianak, ke Kupang, kemana saya makan mie, saudara. Ya. Tapi saya selalu mengatakan ada satu mie dari seluruh Indonesia itu yang paling enak, yaitu mie di Jambi, di Kuala Tunggal, Tanjung Jabung. Mungkin pernah ke sana. Itu mie yang enak. Waktu saya ngomong seperti ini, orang-orang bilang, Pak Yopi ini bola aja. Ya, lidah itu kan beda-beda, itu kan. Saya bilang ini mie-nya hojak loh, ini enak nih mie-nya loh, bukan main-main loh, serius loh. Sampai ada seorang pengusaha bilang, Pak Yopi ngomong mie ini enak. Oke Pak, hari ini jam 7, jam 9 kita ke airport, kita pergi ke sana ke Jambi makan mie. Iseng banget ngajak saya makan mie. Saya bilang, kamu bos, saya pendeta biasa, ya. Saya kalau mau ninggalin jemaat harus minta izin dulu tuh sama majelis tuh. Kalau enggak saya habis dipecat tuh, ya. Majelis saya galak-galak tuh, ya. Jadi saya nggak boleh sembarangan. Atur waktu. Wah, kebetulan suatu ketika dia atur waktu, saudara. Kita mau ke Batam, mampir dulu di Jambi, saudara, makan mie. Pada waktu dia makan mie, saudara, saya lihatin mukanya. Saya deg-degan, Pak. Kalau bilang nggak enak, matilah apa ini kan? Kan lidah itu kan beda-beda dong ya. Waduh, saya berdebat-debat jatuh saya. Kebetulan itu Pak Billy mantan jemaat saya. Ya. Pak bikin lagi ya. Terus dia lihat muka saya. Boleh nggak nambah lagi? Dia bilang. Oh boleh, saya makan lagi gitu. Nggak ngomong enak, diam aja gitu ya. Kemudian pada waktu kami naik speedboat itu, setelah dari Kuala Tunggal menuju Batam, saudara, baru dia bilang, ini bener enak loh, gitu ya. Aduh, lega rasanya. Kalau nggak kan sia-sia perjalanan panjang ini ya. Cuma gara-gara ciak mie doang nih, saudara ya. Nah, saudara, saya bisa mengatakan mie itu enak karena saya merasakan. Nggak mungkin saya mengatakan mie-nya enak tapi saya nggak pernah merasakan mie itu, gitu saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu yang saudara di Tuhan, inilah saudara sekalian bagaimana diasah itu bisa berarti secara praktek di dalam gereja itu bisa kita berkomunitas, bisa PA, bisa PI, saudara sekalian, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan kemudian asuh itu adalah bagaimana membimbing orang lain. Ya. Jemaat-jemaat Tesalonika itu mereka membimbing saudara-saudara yang lain yang lemah imannya itu dibimbing. Kalau mereka hidupnya nggak benar itu ditegur. Ya, wah, kalau urusan tegur-menegur ini, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ya, kalau Anda nggak punya karunia menegur, jangan suka tegur-tegur orang, gitu ya. Kenapa kalau Anda tegur orang bukan bertobat, malah kacau hidupnya, gitu ya. Tentu ada narasi yang benar, ada waktu yang benar, dan Anda punya motif apa menegur orang itu. Ya, yang hidupnya nggak benar, memang harus tegur. Jemaat Tesalonika mereka menegur orang-orang yang hidupnya nggak tertib itu, ya. Tegur, ya. Saya di jemaat saya ada seorang ibu gitu. Wah, dia suka menegur orang gitu. Ya, dia tegur. Datang terlambat ditegur. Ya, tapi bukan gereja ini ya. Kalau gereja ini ntar saudara cari-cari, ya. Saya ke gereja yang pernah saya ini tempat lain. Ya, tapi tuh orang-orang semua yang ditegur sama dia nggak sakit hati, nggak sakit hati, karena dia pintar. Abis negur orang, dia ajak makan, gitu ya. Abis negur orang, dia berikan perhatian yang spesial. Jadi dia nggak sakit hati, ya. Kalau Anda nggak ada ujung pangkal, Anda tegur orang dan kasar, ya orang sakit hati, nggak ke gereja lagi deh. Dia ini namanya punya potensi mengurangi jemaat, bukan nama jemaat, saudara ya. Nah, Bapak Ibu sekarang kita masuk ke penjelasan teks. Saya akan cepat ya. Berikut di bawahnya teks bagian yang kedua. Nah, saudara, kalau Anda membaca seluruh bagian ini, saudara sekalian, terus lagi ya, penjelasan teks. Kalau Anda melihat, misalnya ayat 11 tadi yang seperti saya katakan, seperti yang memang kamu lakukan, Paulus mau menegaskan kepada mereka sudah melakukan hal-hal itu. Yaitu apa? Yang pertama, sesama anggota saling menasehati.
ya nggak apa-apa kita saling menasihati. Ya, satu dengan yang lain, siap nggak kita dinasihati? Siap nggak kita ditegur? Ya, tapi ada kuncinya. Orang yang menasihati orang lain itu dia harus memperhatikan orang yang susah. Ya, nah, bagaimana sesama anggota itu saling menasihati? Yang pertama, jangan mudah menasihati orang. Ya, lalu motif menasihati itu apa sebenarnya? Kita harus tahu motifnya. Lalu waktunya kapan? Benar nggak waktunya? Lalu gunakan bahasa yang benar begitu ya, supaya orang nggak sakit hati. Dan kemudian bagian B-nya itu dikatakan saling membangun. Ya, kita harus saling membangun, jangan saling menjatuhkan. Salah satu kebutuhan manusia itu dari 4 kebutuhan menurut Abraham Maslow. Manusia punya kebutuhan yang pertama, kebutuhan biologi. Ya. Semua orang pasti punya kebutuhan biologi. Makan, minum, seks, dan sebagainya. Itu setiap orang. Yang kedua, kebutuhan apa saudara? Yaitu kebutuhan sosial. Anda butuh kacamata, gigi palsu, rumah, kendaraan. Itu sosial. Lalu yang ketiga, kebutuhan apa saudara? Yaitu dihargai. Ya, jangan saudara bilang, kami mah GKI jemaat-jemaatnya rendah hati Pak, dimaki-maki nggak apa-apa. Saya nggak dimaki-maki, nggak ada orang yang suka dimaki-maki. Semua orang tuh senangnya dipuji gitu ya. Ya, istri masak, ya meskipun masakannya nggak terlalu enak, dong. Enak nggak masakanku? Enak, enak gitu ya. Ya, lalu suami itu senang nggak dipuji sama istrinya? Pasti senang dong. Kamu tuh ganteng loh. Sayang, yang lain semua katarak loh. Cuma saya yang celik, makanya tuh kamu paling ganteng gitu. Ya, anak-anak dipuji, guru-guru memuji murid-murid, senang nggak dipuji? Senang, tapi kita bukan gila pujian dong, ya kan? Semua orang senang lah dipuji. Ada pendeta lain pada pelayanan tempat saya, lalu dia bilang, Pak Yopi, ini orang yang main keyboard bagus loh, sound systemnya bagus, gini bagus. Dibayar berapa? Dibayar berapa Pak? Saya bilang, semua yang melayani di tempat saya tidak ada yang dibayar, gratis, tis. Bagus, nggak dipuji, salah dimaki. Salah juga ya saudara. Maksud saya, kalau salah dikritik kan, wah mainnya kurang begini, wah ini aduh gitu ya. Nggak dipuji gitu loh. Harusnya kan dipuji gitu. Kamu yang di belakang sana, saudara mengkritisi di sini, saudara. Coba sekarang tukar deh, ada yang di sini. Gampang nggak yang di sini? Hah? Gemeteran nggak sih? Ya dong. Itu sama kayak pemain bola itu saudara. Waduh, kalau nonton bola kita, lebih jauh dari pemain itu rata-rata. Ya enggak? Bodoh sekali, kenapa nggak dikasih ini? Kok sini tendang sini ini udah. Wah, bodoh. Saya sampai hari ini nggak mau nonton bola Indonesia, saudara sekalian. Kenapa? Karena kalah mulu. Gitu. Saya udah nggak mau nonton lah. Enggak lah, padahal dulu saya pernah main bola gitu kan. Nggak mau lagi, sakit hati saya. Ya, jantung saya berdebar-debar. Ya. Bulu tangkis juga begitu. Kalau udah mau menang nih Indonesia lawan mana lah gitu, saya nggak mau nonton. Kalau saya nonton kalah, sakit hati saya. Ya. Ya kan orang kan senangnya dipuji tuh, ya dipuji. Nah, menurut Maslow itu manusia itu juga salah satu kebutuhannya selain kebutuhan biologi, sosial, dipuji, lalu kebutuhan security, kebutuhan apa? Rasa aman. Anda punya harta berlimpah-limpah, tapi diancam, ditakut-takuti, mau dibunuh, apa nggak jantung saudara copot, ya kan? Buat apa harta begitu banyak saudara sekalian, tapi Anda nggak nyaman, nggak damai, buat apa? Nggak ada gunanya harta itu saudara sekalian. Tapi justru kalau Anda itu nyaman, enak gitu ya. Saya dengan istri saya sekarang berdua gitu ya. Aki nenek-nenek, pakai aki berdua. Saya pergi ke rumah saya di Cirebon, saudara. Istri saya belanja 50.000 nggak habis. Kaget saya. 50.000 nggak habis? Enggak. Kamu beli apa? Bayam seikat, ikan asin, bikin sambal, tahu, tempe, toge. Belinya sedikit-sedikit. Masak untuk 3 kali makan sehari. Saya bilang, nikmat banget ya. Nggak habis 50.000. Kenapa nggak dari dulu kita kaya nih kalau kayak begini? Kaya. Ternyata
Kita bisa menikmati makanan itu, saudara. Ya. Anak saya ajak makan steak. Steaknya itu dagingnya itu yang dari luar, ya. Entah dari luar, entah dari dalam. Kerasnya minta ampun. Ya, gigi saya hampir mau copot juga, saudara. Dan tentu saya mendingan makan tahu nih. Ya. Tahu tempe lebih enak, gigi kita nggak harus dipaksa kayak begini gitu ya. Keras amat gitu, saudara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saling membangun, ya, menyemangati, mendoakan, membantu. Ini salah satu kebutuhan orang. Jangan hanya bisa dikritik. Jangan hanya Anda itu mengkritik orang, tapi berikan dia semangat. Beri dia dorongan, beri dia motivasi. Mereka yang melayani, jadi senang. Biar nggak digaji, senang ya. Jadi di tempat saya nggak ada tuh yang digaji, tidak ada. Ya. Kecuali saya yang digaji dari pusat. Jadi saya juga nggak tahu tuh. Dan saya nggak pernah nanya tuh. Ya kenapa gaji saya nggak naik? Kenapa bendahara telat gitu ya? Ya kalau telat ya udah haleluya, puji Tuhan, ya kan? Ya nggak apa-apa juga sih. Ya. THR-nya telat. Ya. Saya bilang, kamu nggak ada duit lagi apa? Sampai nggak bayar THR saya nih. Ya. Nah, oh lupa Pak. Oh, ya lupa nggak apa-apa. Kamu mah lupa, enak-enak aja. Kami lupa, kiamat, ya kan? Ya seperti itu gitu. Nah, Bapak Saudara, ayat yang ke-12. Kamu minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Hormati itu mereka ya. Hormati mereka yang bekerja keras. Lihat ya para pengerja ini, saudara. Ya wajar mereka diberi penghormatan. Ya, yang melayani ya. Kemudian para majelis, para pengerja, wajar diberikan penghormatan kepada mereka. Itu yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika, saudara sekalian. Sehingga mereka merasakan pelayanan itu enak. Ya, tadi bahasa saya ekstrim ya. Bagus nggak dipuji, salah dimaki. Maksudnya kenyataannya begitu gitu. Jadi kalau salah, kamu tuh makin salah. Saudara kalau saudari kita main musik, saudara. Kita yang ngerti musik tahu, saudara. Tone mana yang salah itu? Ya, harusnya misalnya C dia pijit G gitu ya. Kita tahu tuh kuping kita. Gitu. Ya, lalu setan berkata, dia tuh main salah tuh gini. Ya. Langsung kita mengkritik. Nafsunya itu mengkritik gitu saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lalu saudara bagaimana saudara sekalian menghormati mereka ya, para pekerja itu. Hormati mereka, para pemimpin. Lalu kalau mereka memang salah gitu ya, kalau mereka salah, tegurlah mereka dengan baik begitu ya. Saya cepat saja di 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Junjung. Saudara ngerti kata junjung gitu ya. Junjung mereka dalam kasih ya. Bukan ditanduk gitu ya. Junjung mereka dalam kasih, hidup selalu dalam damai seorang yang lain. Damai. Saudara ada di situ membuat suasana itu enak. Ya, membuat suasana itu nyaman. Jangan saudara ada di situ makin keruh. Ya. Makin kacau, makin gaduh, ya. Makin berantakan begitu sekalian. Nah, kita ada di sana saudara memberikan kesejukan, kenyamanan dan ketentraman. Saya ingat pada suatu ketika saudara sekalian, saya berada di suatu pulau gitu saudara. Nah, di pulau itu saudara ada danau yang semuanya sampah. Aduh, kasihan sekali ya. Aduh, kalau di luar negeri itu saudara ada danau kayak gitu tuh sampai dipungutin, dibersihin gitu ya. Dibikin cakep gitu ya. Ini aduh sampah semua. Tapi apa yang terjadi saudara? Di tengah-tengah danau itu saudara sekalian, dari tumpukan-tumpukan sampah yang begitu banyak saudara. Tapi di situ ada tumbuh bunga teratai saudara. Orang-orang itu berkeliling semua mengatakan bagus ya. Saya mendorong orang-orang begitu. Saya melihat apa sih yang bilang bagus itu? Ya setahu saya itu bau busuk di situ. Sampah semua tuh di danau itu yang setahu saya. Tapi orang berkerumun mengatakan bagus. Terus saya lihat apa yang ada di sana? Bunga teratai, saudara. Bunga teratai tumbuh indah, mendapat puji-pujian yang luar biasa. Tumbuh indah di antara sampah. Kita bisa bertumbuh di antara sampah pun kita bisa bertumbuh, apalagi tanpa sampah, tanpa kotoran, tanpa limbah, saudara. Bagaimana kehadiran saudara di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah jemaat? Apakah saudara tumbuh secara pribadi di situ
lalu Anda juga memberikan dampak lain, saya akan cepat ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang dengan tawar hati. Nah, tegur, lalu bawahnya apa dia? Hiburlah mereka yang tawar hati. Jadi apa? Balance ya, negur orang tapi menghibur mereka yang tawar hati. Ya. Tegur mereka tadi seperti saya katakan saudara sekalian, harus cara yang benar, ya, cara yang benar. Saya loncat ayat 15, ya, ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, besi menajamkan besi, ya. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap masing-masing. Nah, saudara, jadi jika ada kasih, saudara sekalian, di tengah-tengah kita, saudara, maka saudara sekalian, apa masalahnya? Apa masalahnya? Karena kasih itu adalah sesuatu yang mengikat kita satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan dalam jemaat, saudara sekalian, bisa diselesaikan dengan kasih. Saya tutup, saudara, dengan penutup nomor 1 sampai nomor 6. Kita baca sama-sama ya. Saya selesaikan Bapak ini. Ada 1 sampai 6 saja. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesama anggota saling menasihati, saling membangun, saling menghormati, saling menegur dan siap ditegur, menciptakan suasana damai, siap menghibur dan membela yang lemah. Puji Tuhan, mari kita turun kepala kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pagi ini kami belajar dari satu sidang jemaat di Tesalonika. Mereka menjadi teladan di tengah-tengah jemaat lainnya. Bahkan nama mereka tersohor sampai ke Makedonia. Mereka bukan jemaat yang pasif, tapi mereka adalah jemaat yang aktif. Dan pertumbuhan dalam jemaat, pertumbuhan secara rohani terjadi karena mereka saling asah, saling asuh, saling topang satu dengan yang lain. Bapak, biarlah kiranya hal ini juga terjadi di tengah-tengah kami, di gerejamu, di tempat ini. Pertumbuhan rohani boleh terjadi di setiap kami yang menjadi kakak-kakak rohani, kami yang menjadi ibu rohani, mama rohani, opa rohani, boleh memberikan teladan kepada yang muda-muda, sehingga mereka bisa melihat ada role model yang bisa mereka contoh. Engkau berkati juga ya Bapak, hari ini kami berdoa untuk Pak Mel yang sedang berada di rumah sakit. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu dan kuasa-Mu yang di surga, Engkau menjamah, menyembuhkan dan menyehatkan Pak Mel. Berkati keluarga ya Tuhan, diberikan kebijakan kepada mereka untuk merawat, untuk memotivasi, untuk memberikan dorongan semangat kepada Pak Mel agar dia cepat pulih. Kami berdoa untuk para majelis, para pengurus, para pengerja di tempat ini. Tuhan memberkati mereka dengan limpah-limpah berkat Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan mereka, dalam kerohanian mereka, dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke liturgus. Atas firman-Nya, Pak Pendeta Yofi, berkati. Kita akan masuk ke berikan persembahan. Untuk yang bertugas, saya panggil Adrian. Sebelum persembahan dijalankan, saya membacakan firman Tuhan yang ada dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang akan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanmu.
Sebab ukuran yang kamu pakai untuk ukur akan diberikan kepadamu. Mari kita semua berdoa. Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Di siang ini kami berucap syukur dan terima kasih atas segala sesuatu yang mengikuti firman yang kami sudah dengar. Sekarang kami akan memberikan sedikit kepada yang kami punya Tuhan, biarlah apapun yang kami beri dapat memperlancar pekerjaan di kami ya Tuhan. Memperluas juga kerajaan tempat ini dan menyelamatkan dalam nama-Mu. Kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Kita akan ujian betapa Baik Bapak Yesus, mari kita berdiri. Kita masuk kepada kembali ya Bapak, tak henti-hentinya kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk pertolongan Tuhan, kasih Tuhan terhadap setiap kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah kiranya Engkau
menjawab ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan doa-doa dari setiap jemaat kepada hari ini. Engkau yang tahu Tuhan pergumulan mereka satu persatu, entah sakit penyakit, entah ekonomi, entah pergumulan dalam mengedukasi anak-anak mereka, di mana zaman ini adalah zaman yang bengkok, zaman yang kacau balau, dan mereka tak peduli akan firman Tuhan. Dan kuasa-kuasa dunia ini telah memasuki lingkaran kehidupan anak-anak kami. Itu sebabnya kami juga tak dapat ya Bapak menjaga mereka 1 kali 24 jam, dan apa yang terjadi dengan mereka tanpa pertolongan Tuhan, apa yang bisa kami lakukan untuk keluarga kami. Untuk itu ya Bapak, biarlah Engkau menjaga melindungi mereka. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa